duit aku 12.000, ya Allah. Aku untuk jajan, itu tidak lagi aku duit. Nah, bocil ini menangis karena kehilangan uang sebanyak 12.000. Dan ku yakin beberapa dari kita juga pernah ngalamin hal yang sama. Hilang uang sampai habis yang kalau diceritain bikin hati miris. Ku pribadi punya masalah dengan gambling habit. Pada tahun 2021, semua dana pensiun itu habis karena kena rug pull di game NFT penghasil uang. Yang kalau dirupiahkan, total kerugian itu 250 juta. Jadi awalnya aku masukin uang 1 juta, balik modal dalam 2 minggu. Ku tambahin lagi 4 juta, balik lagi dalam 2 minggu. Lalu ku tambahin 10 juta, balik lagi dalam 2 minggu. Sampai akhirnya ku tambahin terus, sampai total uang yang udah aku masukkan 250 juta. Mimpinya jadi sultan dan punya uang 25 miliar. Tapi sayang, fakta berkata lain. Dari 250 juta, ini hilang semua, nguap nggak berbekas. Dan setelah aku pikir-pikir, nih developer memang mungkin penipu dan dia bikin money game. Mirip aksi Infinity kali ya. Walaupun ini kejahatan, ku nggak bisa nyalain mereka 100%. Karena dua alasan. Yang pertama, uangnya itu nggak bakal balik. Ngapain gitu aku cari-cari. Yang kedua, emang ada andil dari diriku sendiri yang maruk dan pengen cepat kaya. Nah, terserah kalian mau katain bego atau apa, terserah. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah aku pernah punya tabungan 250 juta. Dan kalaupun tabungan itu sekarang sudah habis, aku sekarang masih punya 4 properti dan juga kendaraan. Jadi, hilang 250 juta ya nggak masalah. Nah, dalam ilmu personal finance itu ada dua. Yang pertama, bagaimana caranya menghasilkan uang, menghasilkan lebih banyak uang. Dan yang kedua, bagaimana caranya menjaga dan kelola uang. Dan bagaimana mungkin kalian bisa menjaga atau kelola uang kalau uangnya nggak ada. Makanya poin pertama adalah menghasilkan uang dan menghasilkan lebih banyak uang. Baru setelah itu, belajar dari kesalahanku. Bagaimana caranya menjaga dan mengelola uang tersebut. Jangan sampai uang yang udah susah payah kita dapatkan habis nggak bersisa karena investasinya kayak orang goblok. Dan kabar baiknya, yang goblok kayak gini ternyata nggak cuman aku. Ada petinju legendaris yang namanya Mike Tyson yang sempat menghasilkan 400 miliar dolar atau 6 triliun selama masa hidupnya, tapi berakhir bangkrut. Dan kasus kayak gini nggak cuman 1-2, kalian bisa temukan di dalam dan juga luar negeri. Berita baiknya, kalian bisa diselamatkan dari kegoblokan saat kelola uang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru tentang personal finance. Poin pertama, menghasilkan lebih banyak uang. Berdasarkan data dari BPS Jakarta, terdapat 16,9% penduduk berpendapatan rendah, 34,3% berpendapatan sedang, dan 48,6% berpendapatan tinggi. Walaupun gua pribadi nggak setuju dengan klasifikasi dari BPS ini. Karena 6 juta itu udah mepet UMR banget. Dan kalaupun kamu menanyakan pada karyawan-karyawan yang kerja di Jabodetabek, pasti bilang 6 juta itu pas-pasan untuk tempat tinggal, makan, dan mereka bakal sulit sekali untuk menabung. Makanya aku bikin klasifikasi lain. Golongan pendapatan rendah kalau di bawah UMR, golongan pendapatan sedang kalau 1-10 kali UMR, which is 5-10 juta, atau golongan berpendapatan tinggi kalau lebih dari 10 kali UMR, lebih dari 50 juta. Tentunya setiap golongan tersebut punya kebiasaan belanja yang berbeda-beda. Ada yang fokus untuk beli kebutuhan pokok, ada yang fokus untuk nyicil rumah dan nyicil kendaraan, ada juga yang fokus gimana caranya uang bisa berkembang jadi lebih banyak lagi. Tapi yang levelnya paling atas, kalau kamu bisa lihat uang, kayak lihat kertas. Karena saking banyaknya uang yang ada di rekening kamu, dan kayaknya nggak bakal habis sampai 10 turunan. Makanya, masalah finansial yang dihadapi oleh mereka dengan pendapatan rendah dan pendapatan tinggi akan jauh berbeda. Khususnya tentang pinjaman. Orang miskin sibuk cari pinjaman untuk mereka konsumsi. Sedangkan orang kaya sibuk cari pinjaman untuk modal bisnis. Karena mereka ingin dapat uang tanpa modal. Dapat uang tanpa perlu ngeluarin uang dari dompet mereka sendiri. Dan kalau kamu ingin jadi kaya, kamu perlu berpikir kayak orang kaya. Pakai pinjaman untuk modal produktif.
Dan ku ada kasih beberapa rekomendasi pinjaman bank online yang ngasih limit pinjaman tinggi, tenor pinjaman yang panjang, dan bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjol fintech. Rekomendasi pinjaman bank online digital udah ku upload di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kamu udah bisa menghasilkan uang, bahkan menghasilkan uang tanpa perlu mengeluarkan uang dari modalmu sendiri, ini saatnya kita untuk masuk ke step yang kedua atau poin yang kedua tentang mengolah uang. Dan ada 5 cara agar gajian atau penghasilan yang masuk ke dompet kamu itu tidak numpang lewat. Cara yang pertama adalah buat 2 tabungan. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, baru 49% penduduk dewasa Indonesia yang punya rekening bank. Artinya, jumlah masyarakat yang nabung di bank itu masih sangat sedikit. LPS menjelaskan terdapat beberapa alasan yang buat masyarakat tidak menyimpan uang di bank. Dan salah satunya adalah khawatir kalau bank itu akan tutup kayak Bank Senturi dan mereka akan kehilangan semua uang mereka. Nah, kemungkinan besar masyarakat itu belum tahu kalau sekarang LPS menjamin simpanan kita di bank sampai dengan nilai 2 miliar. Itu per rekening per bank. Jadi kalau kalian punya uang 10 miliar, ya bagi ke 5 bank. Bank pertama 2 miliar, bank kedua 2 miliar, bank ketiga 2 miliar, bank 4 2 miliar, bank 5 2 miliar. Maka uang kalian 10 miliar itu semua akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan salah satu jenis perbankan yang dijamin juga oleh LPS adalah Bank Pengkreditan Rakyat dan juga bank digital, di mana tentunya akan lebih dekat dengan tempat tinggal kalian dan pembukaan rekeningnya juga akan jauh lebih mudah karena support sistem online. Kamu bisa coba untuk buka rekening dan nabung di Digibank, Genius, Tomorrow, Neobank, dan Cbank. Kelima bank tersebut udah aku coba sendiri dan juga aku udah bikinkan kompilasi bank digital terbaik di video ini, linknya ada di deskripsi. Kamu bisa pilih salah satu dari kelima bank tersebut untuk buka 2 rekening. Rekening pertama untuk pengeluaran dan rekening yang kedua untuk menabung. Jadi ketika gaji itu masuk ke rekening yang pertama, langsung transferkan sebagian ke rekening yang kedua yang dikhususkan untuk menabung. Berdasarkan pengalamanku, berapapun gaji kamu sekarang, berapapun gaji kamu di masa depan, nggak bakal cukup karena ada inflasi gaya hidup. Kayak waktu aku kerja di Bank Mandiri, gaji awal itu 7 juta, nggak cukup. Gaji waktu aku keluar sekitar 15 juta, itu juga nggak cukup. Makanya langsung menabung sebelum sisanya kamu habiskan. Lalu langkah yang kedua, menghitung dan menyisihkan pajak. Jadi bentuk pajak itu ada macam-macam. Ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, dan kalau kamu kerjanya wira swasta, bakal ada pajak penghasilan karena penghasilan kamu sekarang belum dipotong pajak. Sedangkan buat kamu yang pegawai kantoran, nggak perlu repot karena pemberi kerja biasanya udah potongin pajak dan di akhir tahun akan ngasih kamu SPT. Sedangkan kamu yang kerja bebas sebagai freelance harus menyisihkan sebagian dari pendapatan agar di akhir tahun bisa lapor dan taat pajak. Kalau omset usaha kamu per bulan itu sampai dengan 10 juta, sisihkan 2,5%. Kalau omset kamu per bulan antara 10 sampai 20 juta, sisihkan 10%. Dan kalau omset kamu per bulan lebih dari 20 juta, sisihkan 15%. Jadi, kalau kamu punya omset itu sampai 20 juta per bulan, kamu bisa sisihkan 3 juta untuk nanti dibayarkan pada akhir tahun. Lalu, selain pajak penghasilan, ada pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan. Untuk pajak kendaraan, kamu bisa cek dalam STNK. Misalnya di sini, aku punya bayar pajak 443.000. Dan kalau dibagi 12, maka per bulan aku harus menyisihkan 37.000. Begitu halnya juga dengan PBB. Jangan lupa, pajak kalian akan dipakai untuk membangun negara Indonesia, termasuk fasilitas dan jalan yang kalian pergunakan. Jangan jadi salah satu dari pemilik 40 juta kendaraan yang tidak bayar pajak. Langkah ketiga, bayar hutang dan kewajiban. Yang namanya hutang adalah kewajiban, dan kewajiban kita adalah mengembalikan uang yang kita pinjam. Apalagi kalau kamu pinjam uang tersebut ke bank, multi-finance, atau pinjol fintech. Nah, aku pribadi prefer bentuk pinjaman itu dalam pinjaman modal usaha atau kartu kredit. Bentuk pinjaman ini punya lebih banyak kelebihan dibandingkan bentuk pinjaman lain termasuk pinjaman online. Ketika pakai kartu kredit, kita bisa dapat diskon, voucher, bahkan tiket pesawat gratis. Dengan total spending 120 juta dalam 2 tahun atau 5 juta per bulan, kamu bisa dapat tiket pulang pergi Jakarta-Singapura pakai Singapore Airlines. Lalu untuk pinjaman usaha, aku pakai pinjaman bank digital.
Kalau kamu bisa muterin uang dan dapat margin 10% per bulan, lalu dikurangin bunga 1,5%, maka masih profit 8,5 juta. Dapat pinjaman 100 juta, dapat profit 8,5 juta. Pinjaman 1 miliar, dapat profit 85 juta. Mantap! Lalu langkah yang keempat adalah ikut dan bayar asuransi. Minimal kamu punya BPJS. Kita nggak tahu kapan kita akan sakit, tapi yang ku tahu BPJS itu sangat bantu kalau kita sampai jatuh sakit. Apalagi kalau sampai sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Pasti biayanya akan bengkak banyak banget. Dan BPJS pasti bakal sangat membantu. Nah, untuk kemudahan, kamu bisa download aplikasi BPJS dan pilih vaskes di dekat rumah kalian. Cari yang pesertanya masih sedikit supaya kalian nggak perlu antri lama ketika sedang sakit. Tenang aja, BPJS sekarang murah kok, kurang dari 50.000. Lalu langkah yang terakhir, hidup sederhana dan simpan lebihnya. Nah, setelah dipakai untuk kebutuhan utama dan masih ada sisanya, sebaiknya jangan dihabiskan. Coba kamu pelajari yang namanya frugal living atau gaya hidup minimalis. Dengan gaya hidup tersebut, kamu bisa nabung lebih banyak daripada yang bisa kamu pikirkan. Simpan lebihnya dan investasikan. Dan saranku, supaya kalian bisa menghasilkan uang lebih banyak, investasi leher ke atas. Hindari dulu investasi ke aset-aset berharga seperti saham, kripto, reksadana. Itu nanti aja, kalau uang kalian udah banyak. Tadi kan poin pertama, mencari uang dan mencari lebih banyak uang. Dengan investasi leher ke atas, kita bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada yang kita dapatkan sekarang. Ikut training, pergi traveling, belajar bahasa, atau keliling dunia. Nah, salah satu bentuk investasiku adalah traveling. Ketika traveling, aku tahu bahwa dunia itu luas dan nggak sesempit kubikel tempat kita kerja. Kamu akan sadar punya lebih banyak uang, lebih baik dibandingkan dengan punya cukup uang. Bahkan jauh lebih baik lagi dibandingkan nggak punya uang. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau, kemanapun kamu mau. Kamu bisa beli apapun kamu mau bersama orang yang kamu mau. Jadi, jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapatkan sekarang. Work-life balance itu bullshit. Yang nyiptain teori itu udah di atas, udah terbang, udah punya banyak uang. Gak mungkin dia bikin buku kalau uangnya masih sedikit. Nah, mumpung banyak dari kamu yang masih muda, bayar harganya sekarang, jadi di waktu tua kalian bisa dapat buahnya. Jangan sampai ketika waktunya untuk pensiun, kamu nggak bisa pensiun karena nggak punya tabungan. Jadi, tunggu apa lagi? Hasilkan lebih banyak uang dan jaga uang yang udah kamu dapatkan. Oke, itu dulu sharing kita tentang 5 langkah agar gajian kamu, penghasilan kamu tidak numpang lewat, tapi bisa tambah banyak. Intinya, hasilkan uang dulu, baru kelola uangnya. Dan ingat, kelolanya harus pintar, jangan kayak orang goblok. Semoga videonya bermanfaat, kasih like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu yang pernah punya uang banyak, dan sekarang uangnya jadi nggak ada. Semoga ke depan mereka bisa hasilkan lebih banyak uang dan bisa menjaganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!